Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru semuanya, khususnya warga SMP Negeri 1 Siabu. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dengan menonton video ini Bapak Ibu tersenyum walaupun banyak hutang. Dan semoga Bapak Ibu Bapak yang berutang semoga dilancarkan, dicepatkan terlunasi utangnya, yang belum mendapat rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Bapak Ibu, adapun tujuan saya membuat video ini sebenarnya sekaligus menyampaikan kepada Ibu Bapak bahwasanya rapor pendidikan 2024 sudah rilis. Kemudian pengerjaan PMM juga sudah ada fitur-fitur yang terbaru, dan di sini tujuan khususnya sebenarnya supaya di sini sebenarnya sebagai warga sekolah kita dituntut untuk mengeksplor rapor pendidikan kita. Jadi misalnya gini, saya sudah mengeksplor, berarti cuma saya nanti di pusat yang nampak. Misalnya kita semua ada 40 orang, kalau cuma saya nanti yang mengeksplor rapor pendidikan, berarti cuma kalau dipersenkan lah SMP Negeri 1 Siabu nanti kalau cuma satu orang yang mengeksplor, berarti itulah persenannya nanti yang membuka rapor pendidikan. Nah, di sini saya ingin warga sekolah khususnya SMP 1 Siabu sama-sama mengeksplor rapor pendidikan kita, sama-sama kita melihat di mana letak kelebihan sekolah kita dan di mana letak kekurangan. Dan yang pada akhirnya nanti itu adalah mengembangkan kualitas rapor pendidikan sekolah kita. Oke, yang pertama ya Bapak, kita buka Google Chrome, bisa juga melalui pakai Mozilla, atau misalnya Bapak Ibu juga bisa bukanya dari HP, ya kan? Pokoknya bisa terhubung ke internet lah. Kemudian Bapak ketikkan rapor pendidikan, enter. Habis itu akan muncul seperti ini, geser ke bawah, ini ambil rapor pendidikan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu login ke rapor pendidikan. Nah, masalah login ke rapor pendidikan itu menggunakan akun Belajar ID. Jika Bapak Ibu lupa tentang akun Belajar ID-nya, Bapak Ibu bisa menghubungi kepala sekolah, bisa menghubungi TU, misalnya Ibu Aslinda, Bapak Padli, Ibu Siti, Bapak Padli juga, Padli Junior, itu juga karena sudah akun belajarnya sudah ada. Biar di reset passwordnya. Saya juga bisa, kalaupun saya orang guru kan, tapi saya sebagai operator bisa mereset akun belajar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu langsung saja masuk sebagai satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Kita masuk sebagai satuan pendidikan. Klik dia masuk ke akun Belajar ID kita. Nah, setelah begini langsung klik lanjutkan. Setelah itu Bapak itu nanti akan muncul tampilan awal rapor pendidikan sekolah kita. Kalau kita lihat ada 6 pilar pendidikan ini, kita yang baik baru mendapatkan 2. Sementara kalau dia syarat untuk mendapatkan bos kinerja itu harus baik semuanya dan mendapatkan sekolah paling tinggi di 15% sekolah paling tinggi terbaik. Nah, di sini kalau
melihat ini berarti sekolah kita sudah gagal mendapatkan bos afirmasi kinerja. Karena di sini dari 6 pilar ini sebenarnya masih ada 4 indikator kita yang belum baik. Jadi inilah tugas kita bersama-sama Ibu Bapak, bagaimana cara meningkatkan yang 4 lagi. 2 sudah, walaupun yang 2 ini di bagian iklim keamanan satuan pendidikan kita turun 5 dari tahun 2023. Di iklim kebinekaan kita naik. Nah, di kemampuan literasi kita turun dari tahun sebelumnya. Nih, di kemampuan numerasi kita naik dari tahun sebelumnya. Di kemampuan karakter kita turun. Berarti kalau kita persenkan dari 6 pilar, 2 kita naik, 4 turun, berarti kita belum berhasil. Jadi di sini kembali lagi ke tujuan utama kita, yaitu seluruh warga sekolah harus mengeksplor rapor pendidikannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan nih Bapak bagaimana cara mengeksplor. Mengeksplor di sini maksudnya kita harus baca semuanya. Dimulai dari kemampuan literasi nanti masuk ke kemampuan numerasi, karakter sampai ke kualitas pembelajaran. Yang pertama dulu Bapak Ibu, dalam satu kemampuan literasi saja nanti itu kalau kita masuk ke pelajari akar masalah itu nanti banyak juga yang mau kita pelajari. Tapi kita masuk ke yang pertama dulu, kemampuan literasi itu pertama masuk apa arti capaian saya. Klik di sini, dibaca Bapak Ibu, kemampuan literasi adalah sampai selesai. Di sini skor capaian kemampuan literasi kita itu turun 13,33 dari tahun 2023. Skornya rupanya 62% kita tahun semalam. Ini data keseluruhan untuk literasi. Setelah itu tutup, kemudian ini ada juga peringkat menengah atas, peringkat SMP di kabupaten kita ini 21 sampai 40% di kabupaten peringkat menengah atas. Kalau misalnya dibandingkan dengan satuan pendidikan lain. Kemudian peringkat menengah bawah ini secara nasional. Kemudian setelah ini tadi kita klik, kemudian masuk ke pelajari akar masalah. Kita klik pelajari akar masalah, itu yang muncul Bapak Ibu, ini baru indikator kemampuan literasi. Inilah semua yang harus kita klik-klik, kita buka maksudnya. Tentunya dipelajari juga kan. Oke, tadi sudah kita buka kemampuan literasi. Selanjutnya apa arti capaian saya, kita klik lagi walaupun tadi sudah. Oke, pelajari. Jika sudah dibaca, tutup, kemudian masuk ke sebaran murid. Di sebaran murid ini akan kita dapati nanti kemampuan literasi kita itu hanya 9% murid yang mahir, 18% perlu intervensi. Makanya kalau kita melaksanakan asesmen nasional, walaupun tidak semua murid yang ikut ujian itu sebenarnya sudah mewakili sekolah kita dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk kita ke samping. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu bukanya dari HP itu misalnya, berarti nanti di bawah, tapi jangan ditinggalkan karena ada beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama kompetensi membaca teks informasi, itu kita klik detailnya, ternyata kita turun di sini. Turun 2,47% dari tahun 2003. Turun. Kemudian kemampuan membaca teks sastra, kita klik 2 detailnya, ternyata setelah kita baca baru kita tengok di paling bawah, ternyata kita turun 7,87% dari tahun sebelumnya. Kemudian jika sudah mengetahui di kemampuan literasi kita turun, langkah apa lagi? Ternyata kita harus memikirkan juga, ternyata ada 3 faktor juga yang mempengaruhi kenapa kemampuan literasi kita turun. Yang pertama, kualitas pembelajaran, berarti kembali langsung ke gurunya, kualitas pembelajaran. Selanjutnya refleksi. Refleksi itu juga penting Bapak Ibu. Walaupun saya pribadi juga jarang melaksanakan refleksi, bahkan belum pernah. Kemudian kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan instruksional itu kita naik di sini di literasi. Nah, di kualitas pembelajaran itu apa arti capaiannya? Apa rupanya di sini? Nah, ini tingkat kualitas interaksi antar guru peserta didik dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Oke, pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan kenyataannya? Nah, mari sama-sama kita berpikir Bapak Ibu. Skor capaian kualitas pembelajaran kita di tahun ini 57, turun 3,50% dari tahun 2023. Nah, kan? Jadi kalau misalnya ini diambil dari mana, itu juga ada Bapak Ibu. Itu diambil dari asesmen nasional. Jadi harapan saya nanti ke depannya, jika nanti pelaksanaan asesmen nasional, sama-sama kita pikirkan Bapak Ibu. Selanjutnya di metode pembelajaran. Metode pembelajaran bagian kualitas di bagian kualitas pembelajaran itu ada 2 subindikator, itu ada metode pembelajaran sama manajemen kelas. Ternyata bukan cuma metode pembelajaran saja yang perlu kita pikirkan, manajemen kelas juga perlu. Ini detailnya juga ada, praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Bagaimana cara mengukur capaiannya juga ada, nilai rata, kemudian skor capaian kita di sini turun. Kemudian klik lagi dia detail, turun. Oke. Nah, inilah salah satu faktor yang mendukung kenapa literasi kita turun. Kemudian faktor yang kedua, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini pun kita klik apa arti capaiannya, kita baca sama-sama, sumbernya dari asesmen nasional juga. Belajar tentang pembelajaran. Nah, belajar tentang pembelajaran. Ternyata kita juga harus merefleksi. Kita sebagai guru juga setelah mengajar atau setelah selesai pembelajaran itu tidak cuma melihat nilai yang diperoleh siswa, tapi kita juga harus merefleksi juga. Nah, di sini belajar tentang pembelajaran, kita baca juga, oh di sini naik ternyata. Nah, naik 1,54. Oke, refleksi atas praktik mengajar. Ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke kepemimpinan instruksional. Capaiannya naik. Apa itu kepemimpinan? Tingkat kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran. Dilihat dari penjabaran visi misi, penyusunan program pembelajaran, dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Oke, baik, artinya kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi misi satuan pendidikan secara konsisten, termasuk mengkomunikasikan visi misi kepada warga satuan pendidikan sehingga perencanaan, praktik, dan asesmen pembelajaran prioritas peningkatan hasil belajar peserta didik melalui dukungan program sistemnya. Sumbernya dari asesmen juga ternyata. Oke, jika sudah ada dia beberapa subindikatornya, visi misi satuan pendidikan naik, kemudian pengelolaan kurikulum satuan pendidikan naik. Oke. Kemudian setelah kita pelajari yang beberapa faktor pendukung kemampuan literasi, selanjutnya Bapak Ibu kita klik ke halaman unduhan. Halaman unduhan ini sebenarnya inilah nanti kita akan mengunduh rapor pendidikan kita tahun 2024. Nah, jika Bapak Ibu mau melihat juga tahun 2023 ada, 2020 juga ada. Di sini Bapak Ibu, kalau misalnya nanti, misalnya lah ada bertanya pemilik kita, kenapa di sekolah kami tidak ada 2022, 2023 juga ada. Berarti sekolah itu dipastikan tidak melaksanakan asesmen. Oke, di sini kita sebelum kita unduh ternyata ada 6 bagian, walaupun sebenarnya bagiannya cuma ada 4 karena di bagian 2 itu dikembangkan lagi ada 2. Itu yang pertama, kalau kita nanti mengunduh ini rapor pendidikan ini nanti berbentuk Excel, itu ada 6 bagian. Yang pertama panduan ada, laporan rapor pendidikan, walaupun di bagian yang pertama rekomendasi keseluruhan, yang kedua rekomendasi prioritas, dan selanjutnya lembar kerja RKT dan lembar kerja ARKAS. Nah, di sini Bapak Ibu sedikit saya sampaikan, di tahun 2024 ini memang kita kan mengerjakan yang namanya PMM. Walaupun misalnya kita pribadi merasa yang banyaklah tugas ini, kalau kita bandingkan dengan kepala sekolah, justru tugas kepala sekolah yang paling banyak. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Hari kita tengok akun kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di samping dia kepala sekolah, di sini Bapak Ibu di PMM, dia juga sebagai pegawai ternyata. Nah, di sini kepala sekolah, walaupun di sini belum muncul fiturnya, kepala sekolah juga nanti akan membuat RHK dia.
akan membuat RHK dia seperti yang kita buat, dan hebatnya lagi kepala sekolah itu akan menjadi pejabat penilai kerja kita. Nah, di sini ini yang saya bilang kenapa tugas kepala sekolah itu banyak. Kalau misalnya nanti ibu bapak lihat dilakukan penilaian di sini bapak ibu, kumpulkan dokumen ini, tengok, kepala sekolah itu harus mengunggah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama, dokumen KOSP, kepala sekolah harus mengunggahnya. Nah, masalahnya kan tugasnya kan nggak cuma mengunggah, kan harus dikerjakan, harus dibuat KOSP sekolah SMP Negeri 1 Siabu. Kan itu dia. Yang kedua, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, ini di sini Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang kita unggah di PMM itu ternyata diambil kepala sekolah lah itu, disatukan kemudian diunggahnya. Selanjutnya, dokumen laporan satuan pendidikan. Nah, laporan-laporan formulir-formulir tindak lanjut yang dibuat kepala sekolah itu pun diuploadnya juga di sini. Kemudian apalagi dokumen kehadiran kelas, apalagi surat penugasan. Nah, di sini di dokumen laporan satuan pendidikan ini Bapak Ibu, inilah salah satunya adalah sekolah sudah membuat yang namanya ini tadi. Ini mengunduh rapor pendidikan. Nah, pertanyaannya, apakah rapor pendidikan ini saja yang diunduh oleh kepala sekolah? Ternyata tidak. Kenapa? Setelah rapor pendidikan ini diunduh, yang diunggah di PMM rapor pendidikan ini adalah ketika rapor pendidikan ini sudah selesai dikerjakan RKT sama Arkas. Yang mengerjakan RKT ini itu seluruh warga sekolah. Yang memasukkannya bendahara dan operator BOS. Itu fungsinya. Jadi yang mencari atau memenuhi semua rencana kerja tahunan kita itu kita semua Bapak Ibu. Kita bentuk misalnya musyawarah, kita cari apa yang perlu dibeli, apa yang perlu ditingkatkan, tapi berdasarkan kelemahan-kelemahan kita di rapor pendidikan. Nah, misalnya contohnya di sini ada, karena kita kan kurang tadi di literasi. Berarti contohnya di sini misalnya kemampuan literasi, akar masalahnya kompetensi membaca teks sastra, memang benar. Tadi kita sudah melihat memang kita rendah di situ. Selanjutnya kegiatan benahi, peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi melalui PMM. Kemudian penjelasan implementasi kegiatan. Apa yang kita buat supaya literasi kita itu meningkat di kompetensi membaca teks sastra. Berarti contohnya sini, ini contoh, bisa nanti ditambah, bisa nanti diperbaiki Bapak ya. Di sini diskusi mingguan guru terkait modul literasi di PMM. Nah, kemudian guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar. Nah, ternyata komunitas belajar juga, MGMP juga ujung-ujungnya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah kegiatan yang membutuhkan biaya? Nah, di sini baru kita lihat. Nah, yang membutuhkan biaya nanti kita sebarkanlah ini di kerjaan Arkas. Yang tidak membutuhkan biaya itu nampak di RKT. Nah, ini juga harus disusun Bapak Ibu. Oke, ini tugas kita bersama nanti. Walaupun nanti bendahara sama operator BOS yang memasukkannya, tapi harus ada juga saran dari guru-guru apa yang perlu dibeli, apa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke rapor pendidikan kita. Kemudian di sini tadi kan mengunduh, kita klik unduh rapor pendidikan. Nah, tadi sudah kita unduh ya, sudah kita unduh. Ada tahapan perencanaan juga di sini. Cara-caranya di sini ada unduh poster. Oke, jika sudah kita kembali lagi ke ringkasan. Nah, berarti tadi kita sudah unduh, yang tadi sudah kita kerjakan itu baru di kemampuan literasi, tapi belum siap. Nah, kita klik lagi ke pelajari akar masalah. Kenapa tadi saya bilang belum siap? Karena yang kita klik-klik itu baru sampai di di halaman unduh di rapor pendidikan. Padahal masih ada lagi ini, inspirasi benahi. Nah, jadi enaknya rapor pendidikan ini ketika kita sudah diperlihatkan masalah kita, kekurangan kita apa, nah diberikan juga bagaimana cara membenahinya. Kita klik inspirasi benahi. Nah, di sini ternyata inspirasi cara membenahinya bisa dengan ini.
inspirasi 1 ada, inspirasi 2 ini. Bisa Bapak Ibu klik di mana ini dapat, ya kan? Jadi kenapa ada di sini salin? Salin dulu dia. Salin dulu kalau misalnya inspirasi 1 lah yang mau kita tonton kan. Inspirasi 1 kita salin dulu ini, disalin. Habis disalin kita buka di PMM. Kita buka di PMM. Udah. Setelah itu baru kita lihat di sini. Inspirasi ragam. Ini tadi inspirasi 1, ini inspirasi 2, ini inspirasi 3. Nah, misalnya kalau kita mau melihat bagaimana cara inspirasi 1 lah dulu. Inspirasi 1 klik aja dia, diklik. Nah, ini dia. Masuk juga ujung-ujungnya ke pelatihan mandiri. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena memang yang pertama kita akan nanti bakalan di bulan puasa ini kan bakalan sering nanti duduk-duduk sambil menunggu buka puasa, tapi tidak ada salahnya nanti kita membaca-baca daripada kita nanti menonton di Facebook, nanti kita geser ternyata konten-konten yang yang membuka-buka aurat di situ. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa ubah dari Facebook atau misalnya dari Twitter, dari Instagram, kita beralih ke PMM dulu gitu. Kenapa? Karena memang di samping itu menambah inspirasi kita, menambah ilmu kita, juga menjauhkan kita dari hal-hal yang yang kita lihat aurat-aurat yang terbuka gitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nanti membuka Facebook, kalau yang saya pahami juga, tidak mungkin nanti tidak akan nampak Bapak Ibu nanti hal-hal yang aneh di Facebook tuh. Tapi Bapak Ibu pula puasa kan, jangan pula nanti seperti yang dibilang Ustaz itu, saya memang nggak tengok tapi tertengok. Tertengok itulah karena kita buka kan. Nah di sini Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Di sini ada inspirasi 1 tadi, ragam kontennya ada, pelatihan mandiri 1, penguatan literasi SD, buku saku, penguatan literasi SMP. Oke, misalnya literasi meningkatkan kompetensi murid juga ini ada 3 modul. Yang di sini penguatan literasi 2 materi, asesmen literasi membaca bersama dan membaca terbimbing. Nah ini dia, kalau dia kalau kita inspirasi, misalnya kita langsung saja ambil yang 60 menit. Ini 2 materi di literasi SMP. Kita klik dia, kita klik, kemudian klik lagi dia. Nampak dia, mana yang ditonton, mana yang belum, mana yang dikerjakan, mana yang belum. Oke. Jadi harapannya sebenarnya kita sudah nanti paham bagaimana cara meningkatkan literasi. Kemudian selanjutnya kita langsung lagi ke rapor pendidikan kita, masuk ke membenahi. Ternyata di sini juga ada benahinya. Jika Bapak Ibu nanti sudah melihat inspirasi 1, 2, dan 3, Bapak Ibu juga bisa membuka PMM untuk melihat cara membenahinya. Kita buka dulu Bapak Ibu. Di sini ada ragam penguatan literasi yang menyenangkan. Nah ini dia. Ini penyelesaiannya. Yang pertama, ragam konten pengembangan diri terkait literasi. Klik lagi, ada penguatan literasi juga. Berarti ujung-ujungnya kembali juga ke yang tadi ya, ke inspirasi ragam konten tadi. Berarti kita disuruh juga berlatih mandiri juga sebenarnya. Tuh. Kemudian masuk ke rapor pendidikan lagi. Nah di sini sebenarnya mengeksplorasi itu sebenarnya kita kesampingkan dulu, ini dalam artian bukan kita tidak mempelajarinya. Maksud saya tadi itu mengeksplor rapor pendidikan itu maksudnya membuka semuanya Bapak Ibu. Nah tadi kan ini yang kita buka ini baru kemampuan literasi loh. Baru kemampuan literasi, klik-klik semuanya yang bisa diklik, kemudian masuk ke inspirasi benahi tadi, ya kan? Masuk ke inspirasi benahi tadi, masuk juga ke belakang, ini ke bawah. Ini ada lagi kualitas pembelajaran, kan dibuka lagi. Ini juga masih ada juga. Di sini juga ada inspirasinya, bisa kita lihat juga di PMM. Selanjutnya ke bawah lagi, manajemen kelas. Tadi kan ada kita manajemen kelas, buka juga di PMM. Bisa. Berarti kita itu sebenarnya kalau pada intinya kalau saya lihat rapor pendidikan ini, berarti kita sebagai warga SMP, enggak cuma hanya guru saja Bapak Ibu, kita memang harus menyelesaikan semua pelatihan mandiri yang ada di PMM ini. Kalau melihat cara benahi di rapor pendidikan, karena ujung-ujungnya ke PMM. Baru selanjutnya
Ini kan masih tutup, buka lagi, buka detail, kembali ke bawah, geser lagi, kemudian ini masalah benahi pelajaran tentang pembelajaran, belajar tentang pembelajaran, kemudian buka lagi di PMM. Berarti nanti buka PMM nanti masuk juga itu ke pelatihan mandiri. Kemudian langsung ke refleksi juga cara membenahinya juga ada. Jika Bapak Ibu mau misalnya membenahi yang ini, Bapak Ibu cuma klik di lihat materi di PMM. Selanjutnya kepemimpinan intelektual kita di sini baik, walaupun baik kita harus membukanya juga. Inspirasi 1 2 3 juga ada. Nah, di sini bisa kita buka di PMM. Oke. Ini baru satu pilar Bapak Ibu yang kita kerjakan. Baru kemampuan literasi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke klik lagi ringkasan ini juga bisa, ringkasan ini juga bisa. Klik lagi ringkasan, kemudian masuk kita ke pilar kedua, kemampuan numerasi. Nah, klik lagi apa arti capaian saya. Selanjutnya, ini jangan lupa juga Bapak Ibu, ini dari mana sumbernya? Sumbernya itu dari sini Bapak Ibu, dari Asesmen Nasional. Kemudian klik pelajari akar masalah. Nah, ini kita pelajari juga, kita klik lagi satu-satu lagi seperti yang tadi sampai tadi ke sini, ini akar masalahnya, kemudian inspirasi benahi yang di bawahnya. Ini mari berhenti dan berpikir sejenak. Nah, ternyata harus berhenti juga Bapak Ibu. Tapi sejenak. Bimbingan apa yang sudah satuan pendidikan saya berikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid sesuai level kemampuannya? Bimbingan yang diberikannya berarti kita disuruh belajar di pelatihan mandiri. Oke. Tapi apalagi kita disuruh mengerjakannya di waktu-waktu luang saja. Kemudian cara-cara kreatif apa saja yang sudah diupayakan satuan pendidikan saya dalam meningkatkan kompetensi numerasi murid? Apa ya cara-cara kreatifnya? Mari kita berpikir sejenak. Oke, tadi saya sebenarnya, ini Bapak Ibu, harapan saya jangan dibohongi lah, walaupun misalnya nanti, karena kan apa yang kita klik di sini kan itu nampak semuanya. Ini sebenarnya rapor pendidikan ini, PMM ini Bapak Ibu sebenarnya sudah tersistem semuanya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak membohongi diri sendiri, jangan pula nanti ada dalam hati Bapak Ibu, nah Tuhan ya misalnya. Sebenarnya yang namanya tersistem itu kan sudah sudah diatur sedemikian rupa. Kalau menurut saya nggak perlulah kita ini saja, kita fokuskan saja pada diri kita, jangan kita bohongi diri kita, klik aja lah, kita ikuti aja ini. Intinya bukan cuma mengklik-klik saja sebenarnya. Mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita, pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan pendidikan untuk anak-anak kita. Semoga itu terkabul. Kemudian kita belajar mandiri saja di bulan puasa ini. Semoga di bulan puasa ini kita mendapatkan suatu hikmah. Walaupun kita tidak bisa semuanya mengerjakannya di pelatihan mandiri semuanya, setidaknya eksplor di rapor pendidikan ini sudah selesai, kita eksplor semuanya. Kemudian jika sudah kita buka ini Bapak Ibu, kita kliklah lagi di sub indikator. Tadi kan ini sudah, kemudian sub indikator. Klik lagi detailnya, baca, kemudian tutup, buka, baca, tutup, buka, baca, tutup, buka, baca, tutup. Jika sudah ada lagi indikator yang mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi itu ada 3. Yang pertama kualitas belajar, tetap refleksi. Kalau tadi dia kepemimpinan, ini kemampuan literasi. Berarti kalau misalnya di kemampuan literasi itu tadi misalnya yang pengaruhnya tadi ada di kepemimpinan, di numerasi itu ada juga rupanya pengaruhnya di kemampuan literasi. Iya juga sih, bagaimana kita mengerjakan bilangan kalau misalnya literasi kita juga rendah. Nah, logika juga memang. Tuh, yang pertama kualitas pembelajaran. Klik lagi itu apa kualitas pembelajaran. Kemudian tutup. Jika sudah dibaca, masuk ke sub indikatornya. Berarti di kualitas pembelajaran ada 2 juga. Metode pembelajaran kita bagaimana? Ternyata turun. Kemudian manajemen kelas kita bagaimana? Ternyata turun dibandingkan tahun semalam. Selanjutnya refleksi Bapak Ibu. Buka juga, tengok turun. Masuk ke belajar tentang pembelajaran, dibuka juga, ini naik.
di sub indikatornya kita naik, di refleksi praktik itu kita naik, di tentang belajar tentang pembelajaran kita naik, di refleksi atas praktik mengajar kita naik, baru masuk ke literasi. Apa itu literasi juga, tutup, masuk ke detail kompetensinya ini. Nah, di sini kita turun, di sub indikator membaca teks sastra juga turun. Selanjutnya, jika kita sudah tahu akar masalahnya, baru kita ini nggak usah lagi Bapak Ibu ke unduh laporan ini, karena kan tadi sudah kita unduh. Nah, kita mari berpikir lagi, kita mari berhenti lagi dan berpikir sejenak lagi. Bimbingan apa yang sudah satuan pendidikan saya berikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid sesuai level kemampuannya? Ayo kita sama-sama berpikir. Baru kita masuk inspirasi benahi. Ini kita buka lagi seperti yang tadi. Ini buka lagi seperti yang tadi. Buka, geser, buka, geser, kemudian buka, geser, selanjutnya geser, ini buka, kemudian digeser. Nah, jika sudah, masuk lagi ke bawah, geser. Berarti dua pilar sudah selesai kita explore. Mudah-mudahan yang kita explore ini bisa menambahkan ilmu, motivasi, menambahkan pembelajaran untuk kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah 2 yang saya buat. Menurut saya itu sudah mewakili ke 6 pilar, tapi harapannya ya Bapak, kita explore lah semuanya ini. Masuklah dengan akun belajar ibu bapak sendiri, tak usah masuk akun belajar orang lain, karena kita meningkatkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, kalaupun misalnya kita mau membantu orang, baru kita masuk ke akun orang tersebut. Kemudian jika sudah, kita klik unduh tadi sudah, masuk ke glosarium. Oke, kita masuk, di sini ada kata kunci. Ini juga suatu pembelajaran untuk kita, karena ini arti-arti apa yang perlu kita cari. Selanjutnya pusat bantuan. Nah, pusat bantuan ini Bapak Ibu sangat diperlukan. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu bertanya ke operator. Apa yang perlu Bapak Ibu tanyakan, silahkan tanyakan di sini. Itu menurut saya sebuah video yang memberikan memberikan informasi saja sebenarnya. Harapan saya sekolah khususnya SMP 1 Negeri 1 Siabu itu mengeksplor rapor pendidikannya semuanya sudah di bulan puasa ini selesai semuanya. Karena kalau misalnya cuma satu orang nanti yang mengeksplor, berarti nanti di pusat pun nampak, berarti yang mengeksplor rapor pendidikan SMP 1 Siabu berarti cuma satu orang gitu. Karena memang itulah gunanya akun belajar itu. Siapa yang mau, siapapun misalnya saya sudah sebenarnya nampak siapa yang mengerjakan, siapa yang ekspor, siapa yang belum. Itu nanti bakalan nampak Bapak Ibu. Kemudian kenapa kita harus mengerjakan itu? Karena inilah ujung tombak kita yang pertama. Akreditas kita A, itu berlakunya sampai 2027. Berarti kalau misalnya akreditas kita itu A, mau nggak mau, ayolah sama-sama kita meningkatkan kualitas belajar kita. Semoga kalau menurut saya Pak Ibu, kita jangan menunggu perintah lah, karena kan semuanya sudah ada. Di waktu-waktu senjang kita, ayo kita gunakan ke hal-hal yang berguna, khususnya karena kita guru, berarti ke PMM. Karena itulah mungkin banyak dapat kita bagaimana cara mengajar, cara meningkatkan pembelajaran kita mungkin. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk mengeksplor rapor pendidikan. Jelas di sini saya tidak bohong, ini saya Husin Pulungan. Akun belajar saya juga ada. Semoga dengan adanya video ini kita semuanya bisa mengeksplor rapor pendidikan kita masing-masing. Jadi cukup sekian Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bapak Ibu yang tersinggung juga saya mohon maaf, karena saya tidak ada untuk menyinggung. Ini real untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan pembelajaran kita. Semoga ujung-ujungnya nanti anak-anak kita dapat menjadi anak yang berguna bagi Indonesia dan bangsa. Kemudian selanjutnya kepada Allah saya mohon ampun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.